Assalamualaikum. Kembali lagi melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Yang kemarin kan saya udah di video yang pertama udah membahas tentang kewajiban dalam berwudu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video yang pertama, tonton dulu ya sebelum menonton video yang ini, oke? Langsung saja ke pembahasannya ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang makruh-makruhnya ketika berwudu. Nah, saya perlu jelasin dulu nih di sini makruh itu apa sebenarnya ya. Makruh itu juga suatu hukum dimana ketika kita meninggalkannya itu lebih baik nih daripada kita mengerjakannya, kayak gitu. Jadi bukan bukan haram ya. Makruh itu bukan haram. Kemudian makruh juga itu jika dilakukan itu tidak dosa, akan tapi jika meninggalkan itu akan mendapat pahala. Oke. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa-apa aja sih yang membuat wudhu kita itu makruh. Itu ada 7 perkara. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu berlebih-lebihan dan terlalu mengirit dalam menggunakan air. Nah, teman-teman kalau wudhu menggunakan air yang terlalu sedikit atau terlalu berlebihan itu juga tidak boleh, hukumnya menjadi makruh, oke? Jadi jangan sampai kita misalnya menggunakan males lah megang air atau apa, menggunakan air cuma 1 gelas atau 1 gayung gitu, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi yang tengah-tengah aja, nggak boleh berlebihan dan juga nggak boleh terlalu mengirit, oke? Yang kedua yaitu mendahulukan anggota yang kiri dan mengakhirkan anggota yang kanan. Ini perlu diketahui. Jangan mentang-mentang wajibnya wudhu cuma membasuh tangan, membasuh kaki, itu kan ada kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Kalian dengan sesuka hati, yang penting kan basuh. Enggak. Di sini ada aturannya, yaitu harus mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri, entah itu kaki, entah itu tangan, kuping dan lain sebagainya. Perlu diketahui ya, karena ini mengandung hukum makruh ya, ini hukumnya makruh. Jadi ibarat kata wudhu, gampangannya itu wudhunya kita itu tidak sempurna teman-teman, jadi lebih baik menghindari ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya yaitu menghanduki anggota wudhu. Menghanduki, jadi ketika kita setelah wudhu itu kita handuki, kita bersihi air-airnya itu termasuk golongan makruh. Tapi ada pengecualiannya di sini, yaitu bagi orang yang sakit. Contoh nih, kita lagi sakit, menggigil, entah sakit apa, air alergi lah atau panas atau apa. Kalau terkena air itu semakin menjadi sakitnya, itu boleh menghandukinya, oke? Itu kan kalau adanya uzur. Tapi kalau tidak, itu termasuk golongan makruh. Nah, misal kalian bekas, nah gimana dong kak, misalnya habis wudhu itu kan wajahnya terlalu basah ya, nanti kalau terkena mukena atau apa itu kan nggak enak, itu nggak nyaman. Sebisa mungkin jangan dielap keseluruhannya, di bawah-bawah dagu aja yang masih mungkin menetes gitu ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu memukul wajah dengan air. Memukul wajah dengan air di sini maksudnya ketika membasuh wajah itu terlalu berlebihan ya, mungkin walaupun kita terlalu bersemangat untuk sholat, itu jangan sampai memukul keras wajah dengan air. Jadi sewajarnya aja, dengan lembut ya kan. Itu. Kemudian yang kelima yaitu melebihi atau mengurangi basuhan dan usapan 3 kali. Jadi gini teman-teman, perlu diketahui basuhan ketika wudhu itu wajibnya adalah 1 kali ya kan. Tapi kenapa kita keseringan 3 kali? 3 kali itu sunnah, dan juga saya anjurkan itu basuhannya 3 kali, karena bila cuma 1 kali itu ditakutkan tidak merata ke seluruh bagian, tidak terkena air. Jadi 2 kali, 3 kali itu lebih sempurna. Kemudian nih di sini
makruh lagi apabila mengurangi dari 3 kali itu. Jadi kalau 1 wajib, kalau 2 itu tergolong makruh 2 kali, yang sunnah itu 3 kali. Oke. Ataupun kalian membasuhnya itu 4 kali, itu termasuk makruh ya teman-teman. Sunnahnya itu 3 kali. Oke. Kemudian yang keenam yaitu meminta bantuan untuk membasuhkan anggotanya tanpa adanya uzur. Contoh ya, kamu itu lagi males banget nih, lagi males banget mau wudhu, terus kamu tiba-tiba minta bantuan teman kamu, tolong dong wudhuin aku dong, kayak gitu. Itu nggak boleh teman-teman, harus berwudhu sendiri. Kecuali kalau kita sedang sakit kayak gitu. Dan kalau kita sedang sakit itu nggak masalah ya, malah itu dianjurkan. Sekalipun itu mengundang orang, kalau misal nggak ada orang, mengundang orang membayarnya pun itu boleh. Kalau ketika kita lagi sakit itu minta diwudukan. Tapi kalau masih sehat walafiat sebaiknya kita wudhu sendiri. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu memasukkan air ke dalam mulut ketika berwudu bagi orang yang berpuasa. Ini jangan sampai ya kita panas-panas puasa, pengen minum gitu sambil wudu sambil minum, gak boleh teman-teman. Nah, itulah serangkaian tentang makruhnya wudu. Ada 7 ya, diingat-ingat. Berlebih-lebihan dan iri dalam menggunakan air, mendahulukan anggota yang kiri dan mengakhirkan yang kanan, menghaduki anggota wudu, memukul wajah dengan air, melebihi atau mengurangi basuhan dan usapan 3 kali, kemudian meminta bantuan kepada orang untuk membutuhkan, dan yang terakhir yaitu memasukkan air bagi orang yang berpuasa. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys. Dan juga yang belum nonton video yang sebelumnya tentang fardu-fardunya wudu, nonton dulu ya. Oke, terima kasih.